para mujahidin wal mujahidat yang kami muliakan. Sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu disertai niat, dan tiap sesuatu dinilai apa yang diniatkan. Ini pernah terjadi pada zaman beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu beliau hijrah di Madinah. Ada sebagian yang dia hijrah karena Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, maka dia benar dicatat sebagai hijrah untuk Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk wanita yang akan dinikahi, harta benda yang akan diperolehnya, maka hanya itulah yang dia dapat, itu pun kalau toh mendapatkan. Mari para mujahidin dan mujahidat, jangan juga diteruskan hadis yang lainnya, maksudnya kurang lebih banyak amal-amal yang kelihatannya amal dunia seperti di pasar, di ladang dan seterusnya. Banyak amal-amal yang kelihatannya amal dunia tapi berlaku menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Banyak amal-amal yang kelihatannya amal akhirat tapi berlaku statusnya sebagai amal dunia karena buruknya niat. Tentang buruk niat secara umum ini pernah kita mendengar Sayyidina Nabi Yusuf alaihissalam. Maksudnya kurang lebih aku tidak henti-hentinya membiarkan nafsuku, karena tidak ada lain nafsu mengajak kepada keburukan. Di saat manusia konsentrasinya tidak pada Allah, ingat Allah, fokus ingat Allah dengan frekuensi kadar, kok tidak lebih-lebih ini yang kelihatannya selain Allah, yang kelihatan A, B, C, D selain Allah, bahkan ini dirinya kalau dibungkat di situ, maka nilai niat itu tidak akan mulus para mujahidat. Ketulusan niat ini dimulai suatu kefokusan konsentrasi, ingat yang fokus, ingat Allah fokus, kemudian dengan frekuensi kadar ada getaran di hatinya, niat ibadah kepada Allah semata-mata, lain tidak. Itulah satu ketulusan para mujahidin dan mujahidat. Di saat manusia dia terobos oleh kemauan manusianya, kelihatan kepentingan A, B, C, D dalam kehidupan di dunia ini, segeralah memperbaiki niatnya dengan fokus ingat pada Allah, frekuensi getaran hanya Allah semata-mata. Inilah suatu ketulusan pengabdian pada Allah. Para mujahidin wal mujahidat, perbedaan orang yang tulus dan yang tidak jauh sekali para mujahidin wal mujahidat. Tidak bisa digambarkan para mujahidin dan mujahidat, karena mereka yang tulus itu adalah sebagai sabda Allah dalam hadits qudsi yang maksudnya kurang lebih
Ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kusimpan di hati hambaku yang kucintai. Para mujahidin wal mujahidat, alangkah indahnya rohnya yang ketulusan itu. Ini bukan manusiawi para mujahidin wal mujahidat, tetapi itu adalah suatu siri Allah, kenikmatan dari Allah yang ditempatkan pada hati manusia ini sendiri. Para mudah-mudahan kita diberi ketulusan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketulusan dalam ubudiyah syariah ini tidak bisa sempurna, bahkan suatu saat bisa hancur bila tidak diteruskan dengan ketulusan memahaesakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak henti-hentinya diberi suatu ujian berupa kemauan manusiawi, di mana tabiatnya adalah untuk saya, kemauannya untuk saya, pasarnya, ladangnya, semuanya kehidupan tabiat manusia adalah untuk saya. Para mujahidin wal mujahidat, di saat manusia lengah konsentrasi pada Allah, mengendor, maka disitulah akan sirkah lilnya Allah, lil manusia itu sendiri. Para mujahidin mujahidat, berhati-hatilah dan mari kita bersama-sama berjuang. Fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ketulusan hanya ubudiyah dan syariah. Bila tidak disertai ketulusan tauhid, maka suatu saat akan hancur kalau tidak mendapat fadl dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu dawuh, orang ini semuanya akan hancur melainkan mereka yang berilmu. Orang-orang yang berilmu hancur kecuali mereka yang berilmu, mengamalkan ilmunya. Orang yang berilmu mengamalkan ilmu akan hancur kecuali ilmu, amal dan ketulusan. Ilmu, amal, tulus itu dalam teka-teki yang besar sekali para mujahidin dan mujahidat. Apakah ketulusan itu sempurna dengan ketulusan tauhidnya kepada Tuhannya kah? Atau hanya tertinggal ketulusan tauhid kepada Tuhannya? Ini suatu contoh dalam kehidupan kita harus berhati-hati para mujahid.